Ya, materi angket. Pengertian angket. Metode angket atau kuesioner adalah cara pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan tertulis kepada responden. Kuesioner adalah daftar yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang disusun berdasarkan tujuan penelitian atau konstruk variabel tertentu yang dikaji oleh peneliti. Adapun tujuan dan manfaat angket. Yang pertama, tujuan dari angket adalah memperoleh informasi yang relevan dengan tujuan penelitian dan memperoleh informasi mengenai suatu masalah secara serentak. Kemudian manfaat dari angket adalah untuk menjalin validasi informasi yang diperoleh dengan teknik lain, bahan pembuatan evaluasi program, dan untuk mengambil sampling sikap dan pendapat dari responden. Jenis-jenis angket. Ada jenis-jenis angket, yaitu yang pertama, pengklasifikasian menurut subjek atau responden dibedakan menjadi kuesioner angket langsung, misalnya angket siswa, kuesioner angket yang tidak langsung, misalnya angket orang tua, guru, dan teman. Yang kedua itu pengklasifikasian menurut strukturnya dibedakan menjadi kuesioner angket berstruktur berisi pertanyaan-pertanyaan beserta jawabannya yang jelas, singkat, dan konkret, dan kuesioner atau angket tidak berstruktur berisi pertanyaan-pertanyaan yang menghendaki jawaban yang bebas dan uraian yang panjang dan lebar dari responden. Yang ketiga, pengklasifikasian menurut pertanyaan yang dibedakan menjadi pertanyaan terbuka, yaitu kuesioner angket yang kemungkinan jawabannya tidak ditentukan terlebih dahulu dan responden bebas memberikan jawaban. Dan pertanyaan tertutup, yaitu kuesioner atau angket yang kemungkinan jawabannya ditentukan terlebih dahulu dan responden tidak diberi kesempatan memberikan jawaban yang lain. Yang keempat, pengklasifikasian menurut bentuk jawaban dibedakan menjadi jawaban tabular, jawaban berskala, dan jawaban dengan cek. Jawaban tabular yaitu siswa diminta untuk menjawab dengan mengisi kolom-kolom pada tabel yang tersedia. Jawaban yang berskala yaitu jawaban terhadap pertanyaan disusun berjenjang. Responden diminta menyatakan kebenaran atau penolakan terhadap setiap sikap sehingga diperoleh gambaran tentang derajat kecakapan. Dan jawaban dengan cek yaitu responden diminta menjawab dengan cara memilih salah satu pilihan yang telah tersedia. Ya, adapun kelebihan dari angket. Yang pertama, bila lokasi responden jaraknya cukup jauh, metode pengumpulan data yang paling mudah adalah angket. Kedua, pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan dapat menghemat waktu untuk menjangkau responden yang dalam jumlah banyak. Yang ketiga, dengan angket responden dapat lebih leluasa untuk menentukan kapan dan di mana akan menjawabnya sesuai waktu dan kesempatan mereka. Ya, adapun mengenai kelemahan dari angket. Yang pertama, metode ini kurang tepat digunakan apabila penelitian membutuhkan reaksi yang sifatnya spontan dan cepat. Kedua, metodenya kurang fleksibel. Pertanyaan hanya terpancang dan terbatas pada daftar yang sudah disediakan dalam angket. Yang ketiga, ada kemungkinan terjadi respons yang salah dari responden. Ya, selanjutnya mengenai wawancara. Pengertian dari wawancara ialah cara yang dipakai untuk memperoleh informasi melalui kegiatan interaksi sosial antara peneliti dengan yang diteliti. Adapun tujuan dari wawancara, yang pertama, discovery, yaitu untuk mendapatkan kesadaran baru tentang aspek kualitatif dari suatu masalah. Kedua, pengukuran psikologis. Data yang diperoleh dari wawancara akan diinterpretasikan dalam rangka mendapatkan pemahaman tentang subjek, dalam rangka melakukan diagnosis permasalahan subjek dan usaha mengatasi masalah tersebut. Kemudian yang ketiga ialah pengumpulan data penelitian. Informasi dikumpulkan untuk mendapatkan penjelasan atau pemahaman mengenai suatu fenomena. Adapun alasan penggunaan wawancara. Yang pertama, melengkapi dan menambahkan data yang telah ada yang diambil dengan metode lain seperti survei, observasi, dan studi dokumen. Yang kedua, karena ingin mengambil data kualitatif tentang suatu fenomena tertentu, maka wawancara dapat digunakan sebagai metode pengambilan data.
Adapun teknik hal yang perlu diperhatikan dalam wawancara. Yang pertama, penampilan meliputi ciptakan impresi pertama yang meyakinkan, bersikap tegaslah, sopan dan jangan tegang. Yang kedua, cara bertanya meliputi tanyakan pertanyaan sesuai dengan kuesioner. Jangan mengubah kata dalam pertanyaan yang dapat mengubah isi atau maksud dari pertanyaan tersebut. Ikuti pertanyaan yang telah diatur sehingga dapat memperlancar wawancara. Gunakan komunikasi nonverbal untuk meningkatkan partisipasi responden dalam menjawab pertanyaan, misalnya dengan menganggukkan kepala. Yang ketiga, cara mencatat meliputi untuk mencatat jawaban responden diperlukan beberapa persyaratan, yaitu tulislah jawaban responden segera setelah pertanyaan dijawab. Tulislah jawaban selengkap-lengkapnya, terutama pertanyaan terbuka. Bila menggunakan teknik probing, tulislah pertanyaan yang akan digunakan untuk probing atau tandai pada kuesioner. Pertanyaan yang tidak perlu atau yang tidak sesuai harus dicoret dan diberi tanda bahwa pertanyaan itu tidak dipakai. Ya, selanjutnya kelebihan dari wawancara. Pertama, melalui wawancara dapat ditanyakan hal-hal yang rumit dan mendetail. Kedua, wawancara dilakukan bisa pada setiap individu tanpa faktor usia ataupun ketidakmampuan membaca. Ketiga, data yang diperoleh dapat diketahui objektivitasnya karena berlangsung secara tatap muka. Kemudian, kelemahan dari wawancara. Yang pertama, melakukan wawancara dengan individu satu persatu memerlukan banyak waktu dan tenaga dan juga mungkin menggunakan biaya. Yang kedua, interview biasa. Waktu dilakukan secara tatap muka, namun kesalahan bertanya dan kesalahan dalam penafsiran jawaban masih bisa terjadi. Yang ketiga, keberhasilan wawancara sangat tergantung dari kepandaian berwawancara dalam melakukan hubungan antar manusia. Mengenai dari observasi. Pengertian dari observasi merupakan metode pengumpulan data melalui mengamati perilaku dalam situasi tertentu, kemudian mencatat peristiwa yang diamati dengan sistematis dan memaknai peristiwa yang diamati. Tujuan dari observasi adalah untuk memperoleh data ilmiah tentang yang akan digunakan untuk penelitian ataupun untuk tujuan asesmen. Kemudian dari bentuk-bentuk observasi, yang pertama observasi partisipasi, observasi tidak terstruktur, dan observasi kelompok. Kemudian dari bentuk observasi, yang pertama ruang dalam aspek fisiknya, pelaku, objek, perbuatan yang itu, tindakan yang muncul dari si subjek atau individu lain. Kemudian kejadian atau peristiwa, waktu, tujuan yang ingin dicapai atau makna dari perilaku, dan perasaan atau emosi. Kelebihan dari observasi. Yang pertama, merupakan alat yang murah, mudah, dan langsung untuk mengadakan penelitian terhadap macam-macam gejala. Yang kedua, banyak peristiwa psikis yang tidak dapat diperoleh datanya dengan kuesioner atau wawancara, namun melalui observasi. Yang ketiga, dapat mengadakan pengamatan secara serentak dengan menggunakan observasi lebih dari seorang yang terampil dalam pemakaian alat pencatatan. Ya, adapun kelemahan dari observasi. 1. Membutuhkan waktu yang lama. 2. Banyak kejadian yang tidak dapat diketahui dengan observasi langsung. Dan ketiga, saat tahu jika sedang diamati, observ kadang memberi kesan yang dibuat-buat. Mengenai sosiometri. Pengertian dari sosiometri adalah metode pengumpulan data tentang pola dan struktur hubungan antara individu-individu dalam suatu kelompok. Tujuan dari sosiometri adalah untuk melihat dan memahami individu, khususnya dalam bidang sosial, mengetahui status sosial anggota kelompok menurut pandangan anggota-anggota kelompok yang lain. Nah, kemudian kegunaan dari sosiometri. Yang pertama, dasar atau bahan pertimbangan untuk menyelenggarakan jenis layanan tertentu. Kedua, penetapan peserta layanan. Hasil sosiometri dapat digunakan untuk menetapkan peserta layanan. Yang ketiga, isi layanan. Dalam pelayanan bimbingan kelompok, misalnya
topik tentang hubungan sosial dapat diberikan sebagai isi kegiatan. Adapun mengenai jenis-jenis dari sosiometri, yang pertama nominatif, kedua skala bertingkat, dan yang ketiga siapa dia. Tipe sosiometri siapa dia disediakan dengan pertanyaan tentang sifat-sifat individu. Nah, adapun mengenai kelebihan dari sosiometri, yang pertama, teknik ini relatif sederhana, dilaksanakan berdasarkan pada pilihan murid kepada kawannya dalam beberapa situasi kelompok atau aktivitas. Kedua, memberikan informasi yang akurat tentang latar belakang seorang murid dipilih dan ditolak oleh murid lainnya. Yang ketiga, memberikan kesempatan kepada konselor untuk melakukan analisis secara kualitatif dan kuantitatif. Yang keempat, memberikan penyesuaian sosial individu murid. Yang kelima, meningkatkan struktur sosial kelompok. Adapun mengenai kekurangan dari sosiometri, yang pertama, semua murid harus berpartisipasi dalam aktivitas maupun situasi kelompok. Jika ada murid yang tidak beradaptasi, maka konselor akan mengalami kesulitan. Yang kedua, prosedur sosiometri memerlukan kecermatan dan ketelatenan konselor dalam menyusun matriks sosiometri dan sosiogram. Kemudian mengenai biografis. Pengertian dari metode biografis merupakan cara memahami individu dan mempelajari ungkapan pikiran dan perasaan individu terhadap dirinya dan lingkungannya melalui catatan-catatan yang ditulis sendiri dan ditulis oleh orang lain. Nah, kemudian dari kelebihan biografis, yang pertama adalah data yang dikemukakan oleh konseli merupakan data autentik. Yang kedua, data yang dikemukakan oleh konseli dalam bahan-bahan biografis ini memberikan gambaran tentang pengalaman dan pandangan dirinya terhadap sesuatu hal. Yang ketiga, data biografis yang diperoleh dari orang yang dekat dengan konseli dapat memberikan gambaran tentang hubungan konseli dengan sumber data yang bersangkutan. Selanjutnya mengenai dari inventory tugas perkembangan. Pengertian dari inventory tugas perkembangan adalah instrumen yang digunakan untuk memahami tingkat perkembangan individu. Inventory adalah metode untuk mengetahui individu dengan cara memberikan sejumlah pertanyaan yang harus dijawab atau dipilih responden sesuai dengan keadaan dirinya. Nah, kemudian aspek-aspek yang diungkapkan, yang pertama landasan hidup religius, yang kedua landasan perilaku etis, ketiga kematangan emosional, keempat kematangan intelektual dan kesadaran tanggung jawab. Nah, kemudian dari karakteristik inventory tugas perkembangan, yang pertama ITP berbentuk angka, terdiri dari kumpulan pernyataan di mana setiap nomor terdiri dari 4 butir pertanyaan yang mengukur satu sub aspek. Yang kedua, tingkat perkembangan siswa dapat dilihat dari skor yang diperoleh pada setiap aspek. Yang ketiga, besarnya skor yang diperoleh menunjukkan tingkat perkembangan siswa. Ya, adapun dari kelebihan dari inventory tugas perkembangan, mudah dipahami dan penggunaan secara komputer akan mempercepat dan mempermudah guru BK atau konselor dalam mengolah hasil dan analisis dari inventory tugas perkembangan. Nah, kemudian dari kekurangan dari tugas inventory, selanjutnya kekurangan dari inventory tugas perkembangan, yaitu aspek yang diungkapkan masih terlalu umum namun belum spesifik, dan kekurangan lainnya jika guru BK atau konselor tidak bisa mengoperasikan komputer akan memakan waktu yang lebih lama. Selanjutnya mengenai aum umum. Pengertian dari aum umum merupakan salah satu jenis teknik mentes yang digunakan oleh konselor untuk mengungkapkan masalah-masalah umum yang dialami oleh konseli. Adapun aum umum ini dikelompokkan dalam 10 bidang masalah, yaitu pertama,
jasmani dan kesehatan. Kedua, diri pribadi. Yang ketiga, hubungan sosial. Keempat, ekonomi dan keuangan. Kelima, karir dan pekerjaan. Keenam, pendidikan dan pelajaran. Ketujuh, agama, nilai dan moral. Yang kedelapan, hubungan muda-mudi dan perkawinan. Yang kesembilan, keadaan dan hubungan dalam keluarga. Dan yang kesepuluh, waktu yang senggang. Adapun tujuan dari Aum Umum. Tujuan umum aplikasi implementasi adalah diperolehnya dari data hasil pengukuran terhadap kondisi tertentu klien. Tujuan khusus dari Aum Umum yakni dapat dikaitkan dengan fungsi-fungsi konseling. Kegiatan ini didominasi oleh fungsi pemahaman, selain itu juga fungsinya yakni fungsi pencegahan, fungsi pengentasan, fungsi pengembangan, dan fungsi advokasi. Kemudian mengenai Aum PTSDL, pengertian dari Aum PTSDL adalah salah satu instrumen yang digunakan untuk mengungkapkan bagaimana siswa belajar. Aum ini sebagai alat ungkap masalah merupakan instrumen non-tes dalam kegiatan pendukung pelayanan BK untuk mengungkapkan masalah-masalah khusus yang berkaitan dengan upaya dan penyelenggaraan kegiatan belajar siswa. Mengenai dari tujuan Aum PTSDL yaitu untuk mengungkapkan masalah-masalah secara khusus yang berkaitan dengan upaya kegiatan belajar peserta didik di sekolah, di rumah, ataupun di tempat lainnya. Dan oleh karena settingannya berkaitan dengan proses belajar di sekolah. Adapun aspek-aspek yang diungkapkan oleh Aum PTSDL, yang pertama, prasyarat penggunaan materi belajar. Yang kedua, keterampilan belajar. Yang ketiga, sarana belajar. Yang keempat, keadaan diri pribadi. Dan yang kelima, lingkungan belajar dari sosio-emosional. Yang paling terakhir adalah hambatan pelaksanaan dari Aum PTSDL. Yang pertama, hambatan paling dominan penggunaan Aum tersebut berasal dari guru BK yang kurang terampil dalam menggunakan program ini. Guru BK juga kesulitan mengadministrasikan Aum tersebut karena kesulitan menjelaskan petunjuk pengisian Aum tersebut kepada siswa. Yang kedua, hambatan paling dominan berasal dari luar dari guru BK, ialah karena tidak tersedianya waktu yang terjadwal untuk pelaksanaan pelayanan BK di sekelas.